ومن لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال: waspadalah, jangan sampai mengarahkan pandangan pada sesuatu yang tidak halal, karena ia adalah anak panah yang mengena dan kekuasaan yang mendominasi. Rasulullah SAW bersabda, pandangan itu merupakan salah satu anak panah iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan diikuti keimanan, ia akan mendapati manisnya dalam hati. Seorang bijak berkata, barang siapa membiarkan pandangannya bebas, nescaya banyaklah penyesalannya. Banyak memandang akan menyingkapkan rahasia, membuka keburukan manusia dan kekal tinggal dalam neraka sakar. Jagalah mata Anda, karena jika Anda membiarkannya, Anda akan mendapati diri Anda dalam sesuatu yang tidak disukai. Akan tetapi jika Anda menguasainya, Anda dapat menguasai anggota-anggota tubuh Anda yang lain. Seseorang bertanya kepada Plato, mana yang paling penting bagi hati, pendengaran atau penglihatan? Plato menjawab, kedua-duanya bagai sayap burung bagi hati. Ia tidak dapat terbang kecuali dengan keduanya. Ia tidak dapat bangkit kecuali dengan kekuatan keduanya. Kadang-kadang salah satunya patah, namun yang satu lagi menanggung lelah dan derita. Seorang zuhud melihat seseorang sedang mentertawakan seorang budak. Orang zuhud itu lantas berkata kepadanya, wahai orang yang rosak akal, wahai orang yang rosak akal dan hati, wahai orang yang rosak akal, tidakkah engkau merasa malu kepada malaikat pencatat seluruh perbuatanmu yang memperlihatkan dan menjadi saksi bagimu atas seluruh perbuatanmu? Memperlihatkan dan menjadi saksi bagimu atas bencana keburukan yang nampak dan tipuan yang tersembunyi dalam dirimu dihadapkan di suatu makam yang tidak hanya diperhatikan oleh mereka yang berdiri di situ, tetapi menjadi perhatian seluruh makhluk. Sayyidina Ali radhiyallahu wajhah berkata, mata adalah jalan syaitan. Mata segera mempengaruhi anggota-anggota tubuh yang lain dan paling kuat pengaruhnya. Jadi barang siapa yang menundukkan anggota-anggota tubuhnya di bawah kawalan hawa nafsunya dalam memperoleh kelazatannya, berarti ia telah mensia-siakan perbuatan baiknya. Menurut Musannif Abdullah ibn Mubarak. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kita daripada kitab Mukasyfatul Qulub ini, dan kita masih lagi berada di bawah subtopik ilmu, ya.
masih panjang. Nah, sekurang-kurangnya kita jelas ya, dalam pemahaman kita jelas, termasuk dalam arti kata syukur, termasuk di dalam sifat syukur, salah satunya adalah ilmu, ataupun keluar daripada sifat syukur adalah salah satunya adalah ilmu, ya. Dan kita sedang menuturkan, membincangkan ilmu yang terkait dengan sifat syukur itu, ya. Kata setengah ulama, ilmu terkait dengan sifat syukur adalah ilmu mendirikan sifat itu, ilmu mendirikan sifat syukur itu. Nah, kita sedang bercakap itu. Okey, jadi alhamdulillah dengan limpah rahmat Allah SWT kita sudah membaca apa yang dibentakkan oleh musannif. Nah, ringkasnya di sana banyak nasihat, banyak tunjuk ajar, sama ada daripada Al-Quran, daripada hadis baginda Nabi SAW, maupun daripada perkataan-perkataan salafus saleh, ya, tabi'in, tabi'in dan sebagainya. Dan mudah-mudahan semua itu memberi pelajaran kepada kita bagaimana sepatutnya kita untuk sampai kepada posisi ataupun sifat orang yang bersyukur, kan? Nah, itu. Nah, sekarang kita sambung lagi kata musannif rahimahullah ta'ala. Waspadalah, ai jagalah, berhati-hatilah. Itu perkataan. Jangan sampai mengarahkan pandangan, jangan sampai mengarahkan pandangan pada sesuatu yang tidak halal. Nah, jangan kita mengarahkan pandangan kita. Pandangan di sini kemarin dulu kita bincang sudah terkait rapat dengan makna melihat, ya. Terkait rapat dengan makna melihat. Jangan sampai mengarahkan pandangan, penglihatan pada sesuatu yang tidak halal. Pada sesuatu yang tidak halal. Nah, tidak halal berarti haram. Nah, sesuatu yang haram itu banyak. Yang halal pun banyak sebenarnya. Bahkan yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Tapi manusia cenderung kepada yang haram. Nah, itu. Ada satu hadis Nabi SAW. Ya, kenapa manusia lebih cenderung kepada yang haram, yang salah, yang berdosa? Ya kan? Kenapa lebih banyak manusia cenderung kepada yang haram, yang salah, yang berdosa berbanding yang halal? Ya. Kerana nafsu dapat kompromi. Ya. Antara jawapan para ulama adalah nafsu manusia ya, senang berkompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, atau nafsu manusia senang berkompromi dengan maksiat. Nah, itu. Ya. Jadi sebab itulah kenapa manusia lebih cenderung kepada perkara-perkara yang tidak halal. Hakikatnya halal itu meliputi semua, meliputi akal kita, meliputi hati kita, dan meliputi tingkah laku kita. Nah, haram pun nanti meliputi semua, meliputi akal, meliputi hati, meliputi tingkah laku kita. Nah, sebab itu cegahlah diri kita daripada melakukan yang haram. Caranya, cegahlah akalmu, cegahlah hatimu, dan cegahlah akalmu daripada terlibat dengan yang haram, betul. Nah, isunya sekarang bagaimana kita mau mencegah akal, bagaimana kita mau mencegah hati kita daripada terlibat dengan sesuatu yang tidak halal. Nah, itu isunya sedang dibawa, ilmunya sedang dibawa oleh musannif kitab kita sekarang, kan? Jadi sepintas selalu kita baca kemarin, kemarin dulu dengan malam ini sepintas selalu, ya. Rupa-rupanya untuk mencegah kita daripada terlibat dengan yang tidak halal, segala hal ialah dengan menjaga mata. Betul kan? Nah, itu yang kita sedang bercakap sekarang. Kenapa? Karena mata itu adalah pintu masuk. Ya.
Kerana mata itu adalah pintu masuk kepada seluruh perkara. Ya, seluruh perkara. Dialah mata lah menjadi pintu masuk. Yang kedua telinga. Nah, para ulama berbeza pendapat tetapi tidak sampai memudaratkannya. Kalau berdasarkan kepada Al-Quran, pendengaran dulu, baru penglihatan. Artinya pendengaran itu, pendengaran dengan penglihatan itu merupakan pintu masuk kepada rohaniah kita. Nah itu, faham tak? Jadi permulaannya adalah pendengaran. Yang kedua, dan penglihatan. Kedua ini merupakan pintu masuk kepada akal. Ya, akal dan hati. Nah begitu secara mudah. Nah kita sedang bercakap itu sekarang. Ya, kita sedang bercakap itu sekarang. Sehingga kita boleh gambarkan sudah. Sehingga kita boleh gambarkan sudah. Buruk, ya kita buruk kata. Jika akal dan hati kita buruk, nah kerana ia bermula daripada pandangan dan penglihatan yang buruk. Faham tak? Akal dan hati kita menjadi buruk bermula daripada pandangan dan penglihatan yang buruk. Ya. Nah, atau akal kita menjadi baik. Ini buruk Nah, akal kita menjadi baik bermula daripada pendengaran dan penglihatan kita yang baik. Nah, itu. Ya, jelas ya? Nah, apabila akal dan hati kita menjadi baik, jadi terjemahannya ataupun tafsirannya berarti rohaniah kita. Rohaniah kita menjadi baik. Ya, rohaniah kita sepakat dengan baik. Nah, apabila rohaniah kita menjadi baik, nanti jasmaniah kita juga akan turut baik. Nah, begitulah sebaliknya. Paham sila. Jadi benda-benda ini biar ada dalam kepala kita. Ya, betulkah? Adakah? Yang lepas-lepas adakah? Jangan nyanyi-nyanyi saja. Benda-benda ini penting ini. Okey. Nah, jadi jelas ya, kita sedang bercakap ilmu itu. Kita sedang bercakap ilmu di bawah topik syukur, ya. Ilmu yang melepas, yang apa? Yang melepaskan kita daripada terlibat dengan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya. Nanti konsepnya jangan kita apa ya? Jangan kita campur aduk. Ya, kita sedang bercakap konsep tasawuf. Sedangkan konsep tauhid itu segalanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Konsep tauhid. Nah, adapun konsep tasawuf itu konsep memperbaiki diri kita. Justru sifat memperbaiki diri itu harus berjalan terus. Ya, sifat membetulkan diri itu perlu berjalan terus, silakan. Nah, itu kita bercakap di atas sifat itu. Okey. Jadi balik kepada kita sebutkan tadi, musannif cuma mendatangkan apa? Mendatangkan pandangan katanya. Berarti penglihatan itu, ya kan? Pandangan dan penglihatan. Nah, kata musannif, waspada, berhati-hati, jaga-jagalah. Jangan sampai mengarahkan pandangan penglihatan pada sesuatu yang tidak halal. Berarti kita mencegah diri kita daripada melihat sesuatu yang tidak halal. Nah, jelasnya Al-Quran mengajar kita itu, wahai lelaki ajnabi, janganlah kau pandang wanita-wanita ya, yang ajnabi. Tundukkanlah pandanganmu, wahai orang-orang yang beriman. Macam-macam ayat yang menjelaskan itu. Dengan Mizi, nah kita perlu tunduk pandangan, jangan lihat-lihat saja. Lalu dia kita lihat, nah itu salah, itu tidak halal sudah.
Nah, kalau memandang, nah, dapatkan yang halal, gitu kan? Dapatkan yang halal, jadikan halal. Nah, kau pandang dari kaki sampai kepala. Kamu pandang apa nih? Terserah kau saja. Ini kan. Jadi jaga-jaga. Ya, nasihat musannif di sini jaga-jaga, berhati-hati. Siapa yang perlu berjaga-jaga? Siapa yang perlu berhati-hati? Nah, orang-orang yang mau menjaga akal dan hatinya, ya kan? Atau orang-orang yang mau menjaga rohaniyahnya. Kenapa? Karena pandangan, pendengaran dengan penglihatan itu merupakan pintu masuk kepada akal dan hati kita atau rohaniyah kita, kan? Dan nanti mempengaruhi jasmaniah kita. Dasarnya jika rohaniyah kita betul, baik, bagus, maka jasmaniah kita pun akan betul, baik dan bagus. Nah, itu dasarnya kan? Hadis itu. Jika rohaniah kita buruk, nah nanti akan buruk juga jasmaniah kita, ya kan? Jadi pintu masuk kepada rohaniah, pintu masuk kepada akal dan hati kita. Nah, musannif spek tulus, ya. Pintu masuk kepada akal kita nantinya adalah pandangan katanya, ya, adalah penglihatan kita. Nah itu, Allah masya Allah. Karena ia adalah anak panah, kata musannif, ya, karena ia pandangan penglihatan. Babitnya. Karena ia pandangan penglihatan itu adalah anak panah yang mengena, ya. Adalah anak panah yang mengena, maksudnya anak panah yang tepat. Mengena artinya tepat. Pandangan itu, penglihatan kita itu. Nah, kita gabungkan terus dengan pendengaran dengan pendengaran dengan penglihatan itu merupakan anak panah yang tepat. Kau pandang saja, tetap akan kau kenal. Itu. Paham tak? Kita pandang saja, pergi beli sayur, beratur mau bayar bil, bayar duit, kau pandang saja, nah tetap masuk, tetap kenal racunnya. Ya kan? Nah, kalau racun itu kita convert kepada istilah dosanya. Tinggal lagi dosa sengaja atau tidak sengaja saja. Ya kan? Dan katanya, dan kekuasaan yang mendominasi. Dan kekuasaan yang mendominasi, maksudnya pandangan kita tadi dengan pendengaran kita tadi boleh menguasai kita. Nah, itu maksud. Paham tak? Dan kekuasaan yang mendominasi. Mendominasi, dominan. Dominan artinya kuat, gitu kan? Dia yang menang. Berarti penglihatan kita kepada yang tidak halal tadi boleh memenangi diri kita seluruhnya. Boleh memenangi seluruh rohaniah dan jasmaniah kita. Paham tak? Paham tak? Nah, jika tidak, orang tidak berebut-rebut beli iPhone lah sekarang. 36.000 lah kan. Berutang-utang pun ada. Berutang. Beli telepon berutang. Nah, semua itu kenapa? Semua itu karena pandangan tadi kan, karena penglihatan tadi. Mereka melihat kepada gaya hidup mewah. Padahal dia sendiri pun papa gedana tahu tak? Nah, melihat kepada gaya hidup mewah. Jadi apabila masuk ke dalam akal dan hatinya, berarti masuk ke dalam rohaniahnya, maka dia pun mau menggaya hidup, memewahkan gaya hidupnya. Paham tak? Nah itu, coba tengok betapa dominannya pandangan. Jelas ya? Paham betul? Nah, sampai-sampai kita di sini pun, kalau aku dapat iPhone 13, kalau aku dapat iPhone 13. Nah, itu kan? Mungkin saja disebut. Semua orang seronok iPhone 13. Ada orang yang tidak mau kah? Kau mau kah iPhone 13? Mau juga kan? Tidak mau? Kau kasih kau free. Betul kau tidak mau? Nah, nanti orang akan hantar telefon. Ada orang menghadiah kita telefon, tahu kah? Ada 10 biji.
Nah, kau terkecuali ya. Sebab dia memang tidak mau. Nah, yang lain-lain dapat telefon baru nanti. Yang buruk itu kasih Walid. Ya, betul. Atau tidak perlu kasih, ada sudah dalam beg di rumah kan? Mau tidak mau misi. Kau tidak mau telefon baru, lagi canggih dari kau itu. Nah betul lah, orang akan hadiahkan kita. Nah, Ebit Liu akan hadiahkan kita iPhone 13. Nah betul bah. Dalam senarai kita dalam senarai. Mesti dapatnya tu, kujampi sudah. Nah, Fas tidak dapat, dia mengaku sudah. Orang lain tidak dapat. 10 biji, kamu orang ada 3, 7 orang saja. Nah, lebih 3 biji, Walid boleh tumpang. 1. Pasti ada dia. Nama dia keluar sudah. Mama mau kah? Mama mau kah telefon? Nah, mau kita tumpang orang 1, 2 sudah. Nah, cukup bah. Okey. Nah, itu makna Walid bercakap itu supaya kita memahami dominasi. Nah, kalau dominasi itu kita faham, istilahnya mudah saja, kita pun selalu sebut. Benda menguasai kita. Makhluk menguasai kita, berarti makhluk mendominasi kita. Benda menguasai kita, berarti benda mendominasi kita. Hal dan perkara menguasai kita, berarti hal dan perkara itu mendominasi kita. Itulah maksudnya. Ya. Kekuasaan yang mendominasi. Berarti seolah-olah macam telefon itu ada kuasa besar, sampai mampu mendominasi kita, mengarahkan kita, mengatur kita, mencenderungkan kita kepada hal-hal yang merosakkan. Kan? Berapa ramai orang yang rusak dengan telefon. Contohnya, sepatutnya belajar talaqi. Nah, dia belajar melalui telefon saja, melalui Google lah, melalui apa lah. 3 bulan kemudian rasa pandai sudah. Mula mengkritik itu, mengkritik itu macam. Nah, itu bentuk-bentuk kerosakan. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Nah, paham sudah ya? Dasar itu yang perlu paham. Penceritaan ini sedikit saja. Dasar itu. Dasar kita sedang belajar ya tentang bagaimana untuk membaikkan diri kita, rohani dan jasmani. Rupanya kita perlu membaikkan akal dan hati kita. Bagaimana membaikkan akal dan hati kita? Rupanya kita perlu membaikkan pendengaran dan penglihatan kita. Jelas ya? Nah, itu strukturnya. Justru itu berjaga-jagalah pandangan kita, berjaga-jagalah penglihatan kita. Ya, nah, termasuk pendengaran kita pun jaga-jaga. Orang mau mengumpat tidak perlu dengar. Mengumpat itu akan merusakkan rohaniah kita. Sekalipun kita cuma mendengar, paham enggak? Nah, itu. Orang mau buat perkara-perkara yang salah, kita jangan dengar, jangan pandang. Ya, dia tetap akan memberi kesan kepada akal dan hati kita atau kepada rohaniah kita, paham enggak? Sebab itulah ilmu ada kalanya bersifat belajar dan ada kalanya bersifat meniru, tahukah? Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan sifat meniru 70% ke atas manusia berbanding ilmu. Nah, jadi dalam arti kata yang lain, manusia lebih banyak meniru daripada belajar, paham enggak? Nah, meniru itu bukan hal yang salah. Kita disuruh meniru baginda Nabi SAW, betul kan? Kita disuruh meniru orang-orang benar, orang-orang soleh, bukan salah. Ya, ada perkara yang dibenarkan, berarti katanya begitu. Jadi yang kita kaitkan sekarang, ya, kita lebih cenderung meniru. Nah, bagaimana kau meniru? 2 keadaan saja, kau dengar atau kau lihat, betul? Nah, itu budak-budak Malaysia jadi sotong, atau sotong. Dia panggil sotong kan? Nah, dari mana datangnya ini semua? Datang budaya dari luar. Nah, budak-budak kita tiru. Datang budaya itu, datang budaya ini, datang hal-hal yang semuanya bersifat buruk dan bercanggah dengan agama. Nah, orang-orang kita bebas meniru. Nah, akhirnya terpengaruh.
Ya, kamu orang mungkin tidak tahu tentang black metal dulu, black metal. Nah, ada black metal. Meniru budaya orang itu, meniru budaya orang ini. Akhirnya rusak. Kan? Wallahualam. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini merujuk kepada sabda Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandangan aib penglihatan. Jadi pakai itu ya. Pandangan aib penglihatan merupakan salah satu anak panah iblis katanya. Mungkin terkait dengan pernyataan yang kita sebutkan tadi juga. Merupakan salah satu anak panah iblis. Maksud yang lebih mudah adalah cara iblis menguasai kita. Ya. Cara iblis menguasai kita. Nah, melalui apa yang kau dengar, apa yang kau lihat. Cara iblis meracuni rohaniah kita adalah melalui apa yang kau dengar dan apa yang kau lihat. Cara iblis mau merusakkan kita adalah dengan melalui apa yang kau dengar dan apa yang kau lihat. Nah itu. Allah ya Allah subhanallah. Barang siapa yang meninggalkannya kerana takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang meninggalkannya ai pandangan yang menyalahi. Ya. Barang siapa meninggalkannya ai meninggalkan penglihatan, pendengaran yang tidak halal. Nah itu saja. Dhabitkan itu. Barang siapa, tidak kira siapapun yang meninggalkan berarti tidak melakukan, ya, bukan tidak melakukan saja, tidak terlibat. Begitu saja. Barang siapa yang meninggalkan, kekalkan perkataan meninggalkan pun mudah faham saja. Barang siapa yang meninggalkannya, nya itu dhamir yang kembali kepada melihat, ya. Jadi kita tinggalkan daripada melihat sesuatu yang tidak halal, tidak dibenarkan oleh Allah SWT, kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kerana khauf kepada Allah. Takut di situ dengan perkataan khauf. Nah, kalau kita mau pakai takut di situ dengan perkataan taqwa, nah itu meliputi banyak sifat, lebih bagus lah. Meninggalkannya kerana takut kepada Allah SWT dan diikuti keimanan. Nah, dalam arti kata yang lain, dia meninggalkan daripada melihat sesuatu yang tidak halal kerana beriman dia, kerana yakin dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebutkan dan diikuti keimanan berarti dengan yakin. Ya, babitkan diikuti keimanan ai yakin. Nah, dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan yakin dia meninggalkan sesuatu yang tidak halal. Padahal sesuatu yang tidak halal dimaksudkan itu barangkali syok, kan? Tengok orang miskin-miskin yang tiada baju itu kan syok bagi kan. Nah, itu jujur bagi kita cakap sebagai orang lelaki. Kasihannya, tengok dengan rasa kasihan. Miskin saja. Pakai baju pun tutup sikit-sikit saja. Macam lebih baik tidak perlu tutup ni kan. Nah, jadi apa yang kita mau sebut di sini, nah, kena sudah kita. Racun iblis itu kena sudah. Masuk melalui mata kita. Nah, dia perlahan-lahan masuk ke akal kita. Nah, kemudian masuk ke hati kita. Kan? Nah, walaupun syok, walaupun suka keadaan apapun, kan? Barang siapa yang meninggalkan lebih baik kita meninggalkan, kita akan menjaga di situ kan. Ya. Meninggalkan menjaga penglihatannya. Ya, karena takut kepada Allah SWT dan diikuti dengan keimanan berarti takut kepada Allah dengan yakin. Ya. Ia akan mendapati, nah orang itu, ia barang siapa tadi?
ia ai barang siapa tadi itu akan mendapati manisnya apa? Manisnya takut kepada Allah SWT boleh disebut, ai manisnya iman boleh disebut, kerana ada perkataan iman sebelumnya itu kan. Nah, dia akan mendapati manisnya ai iman boleh kan. Dia akan mendapati ai manisnya takut kepada Allah boleh, kerana murajaknya boleh dikembalikan di situ. Ia si fulan, tidak kira siapa pun tadi ya, ia barang siapa akan mendapati manisnya, ada sisi lain disebut lazatnya, ya, lazatnya iman di dalam hati. Nah, kita belajar sudah tentang kemanisan iman, kita sebut sudah kan. Nah, berarti kemanisan iman itu adalah sesuatu yang ada, tinggal kita merasakannya atau tidak, itu saja berdasarkan kepada hadis. Dalam kitab apa kita baca? Mukasyafatul Qulub, Tanwirul Qulub, Imam Ibn Atta'illah Iskandari rahimahullah ta'ala ini. Kan? Nah, kemanisan itu sesuatu yang ada, sesuatu yang pasti. Nah, tinggal kita merasakannya atau tidak. Nah, jika kita tidak merasakannya, berarti kita perlu mencarinya. Ya, perlu mencarinya, perlu membenanya, perlu membentuknya pada diri kita supaya kita mencapai kemanisan iman itu. Nah, begitu kan? Itu kita belajar sudah. Allah, Masya Allah. Jadi, bagaimana kita mau mencapai kemanisan iman berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW di sini? Nah, jadi kita perlu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan yakin, dan kita perlu menjaga pandangan, penglihatan kita daripada terkena racunnya iblis. Nah, begitu ya, boleh fahamkah? Betul? Allah. Kemudian kata musannif, seorang bijak berkata, seorang bijak dalam istilah yang lazim di kitab-kitab disebut hukama. Ya. Seorang hukama katanya. Seorang bijak ay hukama berkata, barang siapa membiarkan pandangannya bebas. Barang siapa membiarkan pandangannya bebas, berarti tidak menjaga. Membiarkan berarti tidak menjaga, ya. Tidak menjaga pandangannya ay penglihatannya. Nah, dia bebaskan penglihatan, bebas lihat apa saja. Nah, ini terkait dengan pemikiran liberal. Nah, orang liberal itu dia kan bebas. Dia boleh perkataan orang-orang yang pemikiran liberal itu meletakkan segalanya boleh gitu. Ya, serba boleh, segalanya boleh. Sedangkan kita yang ahli sunnah, ya, ada had pemikiran, kan? Ada had, jangan kita serba boleh saja. Kita boleh yang dibolehkan, tidak boleh yang tidak dibolehkan. Nah, itu kita ahli sunnah wal jamaah, mutawassit, pertengahan pegangan. Ya, jadi kita tidak boleh berpemikiran semuanya boleh, tidak ada yang tidak boleh. Malaysia boleh, aku boleh. Nah, itu liberal atau enggak? Ya, paham ya? Nah, apakah salah kita berpemikiran begitu? Nah, pada penglihatan kita memang tidak salah, biasa saja. Tapi secara akidahnya, nah itu adalah salah. Ya, kita tidak ada yang, kita perlu mengikut Allah, kita perlu mengikut Rasulullah, nah, kan? Nah, boleh tidak boleh berdasarkan kepada Allah dan Rasul. Nah, itu tidak ada boleh tidak boleh itu berdasarkan kita. Paham tak? Nah, kalau boleh tidak boleh itu berdasarkan kita, tidak ada yang tidak boleh, semuanya boleh belaka, betul kan? Kecuali yang tidak sesuai dengan nafsu kita saja. Karaoke boleh. Ini malam jam 2 simbang itu boleh. Ya kan? Nah, itu berdasarkan nafsu kita. Nah, jika berdasarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, nah itu tidak boleh, Pak. Ya, itu termasuk di dalam apa? Boleh saja disabitkan dengan taqrabuz zina, boleh hampirkan kita kepada zina. Betul kan? Nah, apa sebab kita kata kita sebut menghampirkan kita kepada zina? Nah, di situ ada karaoke, ada JRO yang didatangkan khas daripada Indonesia. Nah, boleh menari-nari dengan dia. Nah, ketika kau menari dengan dia, nanti macam-macam jadi kan? Nah, di sana kau pegang kah, kau sentuh kah, kau itu kah, kau ini kah, macam-macam terjadi, betul kan? Nah, itu paham betul.
Ya, kami contohkan orang lelaki-lelaki saja. Kami tidak mencontohkan kamu orang perempuan-perempuan, tahu kan? Nanti kalau sentuh kamu orang menangis-nangis sudah. Okey. Barang siapa membiarkan pandangannya bebas. Jadi kita khitab sudah di sana. Jangan kita membebaskan penglihatan kita. Artinya apa? Artinya kita yang mewujudkan limitasi. Kitalah yang mewujudkan batas dan sempadan kepada penglihatan kita. Ya kan? Nah, kita tidak mau memandang itu, kita tidak mau memandang ini. Kita tidak dibenarkan memandang itu, kita tidak dibenarkan memandang apa yang tidak dibenarkan, kita jaga saja. Paham sih? Allah ya Allah. Jadi barang siapa membiarkan pandangannya bebas, berarti tidak menjaganya, nescaya banyaklah penyesalannya. Nanti banyak perkara yang dia akan menyesal. Betul. Ya. Nah, Walid bilang kamu orang betul. Walid melalui sudah. Jadi banyak perkara yang menyesal. Ya. Menyesal begitu, menyesal begini, menyesal begitu. Nah, salah satu perkara yang aku bilang kamu orang, aku tidak menikah, Pak. Kalau, jika, nah bukan menyalahi Allah SWT ya. Cakap adat. Kalaulah pada ketika itu aku tidak pandang orang itu, aku tidak pandang orang ini, aku tidak pandang orang itu, aku pandang kitab saja. Nah, saya aku tidak menikah. Nah, paham tak? Karena pada ketika itu aku adalah seorang yang mencintai ilmu. Dengar di mana saja, aku mau pergi saja. Tapi nah, itu kerja Allah SWT, bukan kerja aku tak. Bukan kerja aku sendiri kan. Nah, ketika itu pandang sudah. Nah, sebab itu aku cakap tadi, jika masa itu boleh diputar balik, nah, aku tidak mau pandang orang perempuan. Nah, ketika pandang saya, semak saja. Terus belajar. Pandang, semak saja. Belajar. Betul kan? Nah, sampai sekarang semak saja. Tahu tak? Masya Allah. Paham gatul? Kau ni ketawa-ketawa saja. Ya Allah. Jadi jangan kita menyesal di belakang hari ya. Jangan kita menyesal di belakang hari. Betul. Kita bebaskan pandangan kita. Kita pandang itu, pandang ini, pandang itu. Selalunya orang pandang benda, tahu kah? Yang haram itu, yang diharamkan oleh Allah SWT satu hal. Biasanya kita terperangkap di dalam perkara yang harus, benda yang harus. Paham tak itu? Nah, itu yang seringkali memerangkap kita. Makan itu harus saja. Tapi kau bantai sampai Masya Allah, kemudian membazir lagi. Nah, ketika itu, disitulah puncanya. Paham tak? Yang harus itu menjadi dosa. Padahal asalnya harus saja. Begitulah hal-hal yang lain. Jadi kita membazir-bazir, kita berlebih-lebih, sebagainya kan. Allah, Masya Allah. Nah, justru jangan kita nanti menyesal di belakang hari. Ya, kita menyesal kenapa? Karena kita membiarkan pandangan kita itu bebas. Kemudian yang kita pandang itu, yang kita lihat itu mempengaruhi roh akal dan hati kita atau mempengaruhi rohaniah kita. Nah, sebab itu salah satu sebab kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala ketika dia bercakap tentang bagaimana kita membina rohaniah yang baik. Nah, ada 3 syarat, 3 perkara kan. Pertama, jauhkan keramaian. Kenapa? Karena keramaian itu banyak nanti mempengaruhi mata kita. Masuk ke mata kita, kemudian mempengaruhi akal dan hati kita, mempengaruhi rohaniah kita. Paham tak? Nah, yang kedua adalah apa, lupa sudah. Syarahan yang ke-6 itu kan. Yang kedua apa? Jangan mengikut hawa nafsu. Nah, itu yang kedua. Berarti kita ajar diri kita jangan mengikut hawa nafsu. Ya. Jangan mengikut keinginannya. Nah, lebih melihat kepada jika perlu, bukan terus mengikut keinginannya. Sampai-sampai bukan keperluan sudah. Kan? 2-3 cover telefon. Ini apa hal?
Satu orang ada 2-3 zati saja ada 3 ke 4 kabel telefon. 2 mana? 2 sudah. Itu 2 yang kita tahu. Yang kita tidak tahu, bawah bantal, selit atas siling, macam lagi kan. Jadi pada dasarnya untuk apa, betul kan? Nah, itu berarti kita mengambil sesuatu lebih daripada keperluan kita. Nah, kalau ditanya, kalau disiasat, kenapa? Nah, sudah tentu datang dari sesuatu masuk ke mata atau sesuatu yang didengar, betul kan? Kenapa? Cantik. Bila kita pakai ini nampak cantik. Nah itu. Sekarang akan datang menyesal kita di hadapan Allah SWT. Kenapa? Jika duit beli kabel telefon itu ku sedekahkan. Nah, memadai dengan satu kabel telefon untuk menjaga telefonku, sekalipun cap ayam. Kan? Nah, duit yang kau beli untuk kabel telefon tadi, sampai 2-3 itu kau sedekahkan misalnya, kau infakkan misalnya. Nah, itu yang akan mendatangkan kebahagiaan kepadamu di hari akhirat kelak, betul? Nah, di sana kau akan menyesal. Sebab itu, ada hadis sahih menyatakan tidak ada manusia yang tidak akan menyesal sekalipun dia ahli syurga. Itu hadis sahih. Tidak ada manusia yang tidak akan menyesal di hari akhirat kelak sekalipun dia ahli syurga. Nah, kenapa dia ahli syurga menyesal sudah? Nah, dia melihat ruang-ruang kosong ketika hidupnya dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham tak? Nah, sampai begitu, Allah menyesalnya aku. Allah menyesalnya aku. Itu hadis sahih menyebutnya. Jadi, kita yang mendengarnya, yang memahaminya justru jangan sampai nanti kita menyesal yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Nah, itu saja. Jadi caranya bagaimana? Jaga pandangan, ya, jaga penglihatan kita. Kemudian katanya lagi, banyak memandang akan menyingkapkan rahasia. Banyak memandang akan menyingkapkan aib terbuka. Banyak memandang berarti banyak kita melihat. Yang kita sebutkan tadi kan. Banyak kita melihat kepada sesuatu yang tidak halal, itu kita sebut. Ya. Banyak memandang aib kepada sesuatu yang tidak halal akan menyingkapkan rahasia. Nah, akan terbuka rahasia. Rahasia di situ boleh saja kita sebut aib. Terbuka aib kita. Menyingkapkan rahasia aib. Kan? Nah, Mizi mula-mula datang dulu, Jul rantau banyak mula-mula datang dulu, semua berserban saja. Kan? Nah, Walid pun ketika itu hati Walid buat baca sudah. Ini 2-3 hari saja serban, 2-3 minggu saja. Lepas itu hilang serban ini betul. Nah, ketika hilang serban, berarti ketika itu kamu orang tidak menjaga sudah, faham kan? Manusia manapun ketika hilang kopiah, hilang serban, berarti tidak ada yang menjaga. Sunnah itu yang menjaga kita, faham tak? Nah, ketika sunnah itu kita buang, nah berarti tidak ada lagi yang menjaga kita. Ketika itu kita sendiri pun tidak jaga sudah, faham tak? Nah, kita sendiri pun tidak jaga penglihatan kita. Kita sendiri pun tidak jaga pendengaran kita. Kita bebaskan penglihatan dan pendengaran kita. Nah, ketika itulah aib kita mula terbuka. Faham tak? Nah, begitu. Jelas ya? Aib kita mula terbuka. Nah, itu yang dimaksudkan tadi. Banyak memandang itu dengan makna sesuatu yang tidak halal ataupun membebaskan pandangan yang kita sebutkan tadi, menyingkap rahasia, berarti aib kita perlahan-lahan terbuka. Nah, di situ Walid nampak kamu orang betul seperti mana rekod yang ku terima. Padahal kamu orang datang dengan serban semuanya. Serban, tasbih di tangan saja. Kan, sampai-sampai tengah sembang pun subhanallah. Begini saja. Nah, 3 minggu kemudian, 2 minggu kemudian, mula sudah. Jadi aib itu pun terbuka. Nah, itu maksudnya, paham kan? Nah, daripada orang tidak tahu kita kepada orang tahu. Ya. Bukan masalah orang tahu, masalah sesuatu yang patut disembunyikan, kita sembunyikan saja kan. Nah, orang boleh tahu.
Orang, oh kau dulu, oh kau dulu, oh kau dulu. Nah contoh adik kamu orang Sianjung itu. Ya, bukan kita mengumpatnya ya. Kita mengambil iktibar. Ini pun dia teriak-teriak mau datang lagi. Sebab dia tahu Atul ada di sini. Pulang sudah Atul. Teriak-teriak dengan Walid mau datang. Nah dia orang cadang tidak terima. Dia orang ni pun cadang tidak terima. Kaulah Atul mau buat macam mana? Cadang terima kau macam mana? Atul begitu saja. Terima bah. Kesian Atul tu. Kurus dia nanti. Makan tidak lalu. Tidur tidak lena. Sedar-sedar di peluknya pokok manggis depan dom itu. Usah kita. Okey. Apa tadi? Boleh sebutkan menyingkap rahsia, terbuka aib kita. Ya. Kemudian membuka keburukan manusia. Ya. Kemudian apabila terbuka aib kita, nanti kita pun terlibat juga dengan membuka keburukan aib manusia lain. Nah itu. Dalam arti kata yang lain, membawa kepada dosa. Nah itu. Lepas berdosa, lepas berdosa, gitu kan. Dan katanya, dan akan kekal tinggal dalam neraka sakarna. Dan di hari akhirat kelak, kita akan kekal tinggal di dalam neraka sakar. Siapa itu? Orang yang tidak menjaga pandangannya. Nah, jadi orang yang akan duduk di dalam neraka sakar itu ada 7 golongan. Nah, yang pertama orang yang tidak mendirikan solat, orang yang meninggalkan solat. Ma salakakum fi saqar. Nah, itu dalilnya Al-Quran. Ma salakakum fi saqar. Kenapa menyebabkan kamu orang berada dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Nah, mereka menjawab kami di dunia tidak bukan orang-orang yang tidak mendirikan solat. Nah, jadi ada 7. Salah satunya adalah orang yang tidak menjaga penglihatan dan pendengarannya. Kan? Ada lagi kah? Ya, orang yang tidak menjaga kencingnya. Itu termasuk. Ada 7. Ada lagi kah? Ada. Orang yang tidak menjaga hati kerabat suaminya. Istri, bukan orang. Istri yang tidak menjaga hubungan kerabat suaminya. Itu ada hadis. Hadis sahih. Sampai-sampai bergaduh begini, berperang begini. Nah, orang itu akan berada di dalam neraka sakor. Hadisnya panjang itu. Okey. Jagalah mata anda, katanya. Jagalah matamu. Nah, oleh itu, ya, perkataan bijak pandai ini lagi ya. Jagalah matamu. Kerana jika anda membiarkannya, jika kita membiarkan bebas, mata kita bebas memandang apapun, anda akan mendapati diri anda paling tidak suka ayat anda ya. Kamu saja. Kamu ataupun kita. Itu saja. Kamu akan mendapati diri kamu dalam sesuatu yang tidak disukai. Betul. Jika kita tidak menjaga, kita membiarkan, membebaskan, berarti pandangan mata kita bebas saja. Kita akan berada dalam sesuatu yang tidak disukai. Apa maksud sesuatu yang tidak disukai? Nah, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh agama dan oleh fitrah baik diri kita sendiri. Nah, itulah. Ya, fitrah baik diri kita sendiri sebenarnya tidak mau keburukan-keburukan itu. Tahukah? Itu fitrah diri baik. Tetapi kerana kita terdominasi nafsu sudah. Hawa nafsu menguasai akal dan hati kita sudah. Nah, kita merasakan itu baik. Nah, nanti sampai di suatu saat, suatu ketika, apabila kita sedar, nah, kita akan mendapati Masya Allah, banyaknya dosa kita, kotornya diri kita, buruknya diri kita. Nah, itu yang kita akan sedar. Nah, itu yang dimaksudkan dengan kita akan dapati berarti dalam keadaannya.
Jagalah matamu, kerana jika engkau membiarkannya, jika kamu membiarkannya, berarti membiarkan mata itu tanpa dijaga, kamu akan mendapati dirimu di dalam sesuatu yang tidak disukai. Berarti kita akan dapati kita berada di dalam keadaan yang sebenarnya kita tidak suka. Allah tidak suka, agama tidak suka, dan kita pun tidak suka. Nah, itu keadaannya. Jadi terkait dengan kita sebenarnya itulah sedar diri. Apabila kita sedar, nah macam Walid sekarang berada dalam keadaan sedar diri, taubah, yang Walid tinggalkan masa yang telah berlalu itu penuh dengan sia-sia. Faham tak? Masa yang telah berlalu itu penuh dengan rugi. Masa yang telah berlalu itu penuh dengan macam-macam hal lagi. Faham tak? Kenapa kita Walid bercakap begitu? Nah, Walid sekarang sudah menyedari perkara-perkara yang berlalu itu Walid sendiri pun tidak suka sebenarnya. Tapi terbuat sudah pada ketika itu. Berlaku sudah pada ketika itu. Berlalu sudah masanya. Nah, faham tak? Nah, sebab itu kamu orang kita ingatkan, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Nah, ketika sampai di satu posisi terkait dengan sedar diri, nah kau akan, Allah, ruginya aku tidak belajar betul-betul. Ruginya aku itu, ruginya aku ini, kau akan fikir. Paham kan? Nah, seperti mana Walid sendiri merasakan ruginya aku. Nah, jika aku tidak menikah pada masa itu, nah aku sekarang mau berada di mana-mana saja aku mau belajar. Tahu kan? Mata tidak bagus. Walid tidak menjaganya. Nah, macam mana anak Walid si Hakimi? Nah, sekarang dia, kau cakap baguskah, kau cakap tidak baguskah, kau cakap apakah, kau cakap susahkah, kau macam manakah, dia tetap mau menikah dengan Indun juga. Nampak kan? Kerana apa? Kerana mata, dia memandang. Telinga, dia mendengar. Nah, Walid tanya saja, kenapa kau jadi sampai begini? Tidak tahu, Walid. Kerana kau melihat dia. Betul. Kau sembang dengan dia, berarti mendengar. Betul, Walid. Coba kau jangan lihat dia, coba kau jangan sembang dengan dia. Tidak akan timbul kan? Paham sila? Nah, sama saja orang perempuan. Coba kau jangan lihat lelaki itu. Dan kau jangan pandang pun lelaki itu, karena bukan masanya. Nah, tidak akan apa-apa. Tidak ada apa pun yang akan merosakkan. Paham betul? Nah, kerana kau pandang sudah, kau dengar sembang sudah, nah itu yang merosakkan kau. Nah, rusak itu sampai sekarang, bah. Kau belum sembuh, bah. Aku nampak saja. Nah, si Anjung hari ini ada lagi mesejnya, nangis suara lagi, saya mau pulang. Nah, Mizi dan cepat-cepat cakap drama kaling. Nah, drama kalingnya diatur. Nampak? Walaupun kau tidak paham, nah Walid sebagai orang tua paham saja, kau tahukah? Nah, tidak apa-apa, itu hari kau pulang, kau tidak mau ajak dia menikah. Walid kasih can sudah. Nikahlah. Bawalah datang sini belajar. Kan susah. Okey. Akan tetapi jika anda menjaganya, nah tetapi jika kita menguasainya, bukan menjaganya. Istilahnya ini menguasai. Okey. Akan tetapi jika anda kamu menguasainya. Nah, bagaimana mau menguasai? Nah, menjaga kan? Jika kita mau menguasai, kita perlu menjaga. Menguasainya air mata ya. Nanti tidak tahu menguasai apa. Menguasai air mata. Nah, jadi terkait di sana adalah menjaga mata, menjaga penglihatan kita. Ya? Anda kamu dapat menguasai anggota-anggota tubuh yang lain. Nah, jika kita dapat menguasai mata kita, menjaga dan menguasai mata kita, nescaya kita akan dapat menguasai dan menjaga anggota-anggota tubuh yang lain. Jadi perkataan menguasai itu diaikan dengan menjaga. Masya Allah. Jadi kita perlu jaga pandangan mata kita, perlu menjaga pendengaran kita. Supaya apa? Supaya nanti kita boleh
menjaga jasmaniah kita. Itu konsepnya yang kita belajar sudah pada dasarnya. Konsep dasarnya adalah rohaniah menguasai jasmaniah, rohaniah mendominasi jasmaniah, bukan jasmaniah menguasai rohaniah atau jasmaniah mendominasi rohaniah. Itu dasar yang kita belajar sudah semua orang. Jangan pura-pura bodoh buat di situ, Nah, jangan pura-pura bodoh, tahu kah? Nah, kamu orang belajar sudah semuanya. Oke. Seseorang bertanya kepada Plato. Nah, Plato ini adalah ahli falsafah Barat. Plato sezaman dengan siapa lagi ya? Yang kita selalu sebut namanya. Bukan. Plato lagi siapa dia? Ahli Aristotle. Plato, Aristotle dan banyak lagi. Ahli-ahli dikatakan pemikir-pemikir. Mereka ini adalah pemikir-pemikir bangsa daripada bangsa Yunani dan Rom, Greek, bangsa Greek. Itu Plato, Aristotle, banyak nama, Walid pun lupa sudah. Sezaman dengan orang Islamnya adalah Abasin ataupun Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi. Nah, zaman itu. Ya, ini zaman sebelum kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ini zaman antara Musa dengan Isa. Ada yang mengatakan zaman ini adalah antara Isa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maklumat yang paling banyak mengatakan zaman antara Musa dengan Isa. Pada zaman itu Luqman Al-Hakim yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran ada. Terkait semua itu. Nanti kamu orang belajar cari betulkah? Apa kaitannya Luqman Al-Hakim? Apa kaitannya dengan ini semua? Kan? Nah, yang lain mengatakan kemudian, generasi kemudian. Banyak macam-macam pandangan. Tapi kalau kita pikir-pikirkan, Ibnu Sina itu berapa ribu tahun saja, tidak sampai pun 1.500 tahun. Itu kan? Baru lagi. Jadi ini penceritaannya, boleh tidak ada maklumat yang fix dan facts terkait. Nah, kamu orang yang perlu cari sejarahnya. Ya. Nah, begitu. Kalau Luqmannya betul zaman antara Nabi Musa dengan Nabi Isa alaihissalam. Luqman Al-Hakim. Okey. Plato ini adalah pemikir-pemikir Barat. Kita kaitkan dengan Barat istilahnya sekarang. Nah, kalau dulu Greek, bangsa Greek, tamadun perkembangan Greek ketika itu. Jadi ada orang bertanya kepadanya, Plato, mana yang paling penting menurutmu? Menurut Plato, bagi hati, mana yang paling penting bagi hati? Istilahnya, mana yang paling penting dalam mempengaruhi hati. Nah, hati itu perkembangannya adalah perasaan, yang mempengaruhi perasaan, yang mempengaruhi fahaman, ya kan? Okey. Jadi jawab Plato pendengaran dan bukan jawab Plato, orang tanya antara pendengaran atau penglihatan. Pendengaran dengan penglihatan mana lebih mempengaruhi? Nah, begitu soalannya. Plato menjawab kedua-duanya. Jadi Plato mengatakan bahawa pendengaran pun mempengaruhi, penglihatan pun mempengaruhi. Plato menjawab kedua-duanya saja. Katanya bagai sayap burung bagi hati. Pendengaran dengan penglihatan bagai air umpama. Jarang ya. Bagai ini jarang digunakan. Jadi kita babitkan bagai air umpama sayap burung bagi hati. Ya, macam kalau hati itu, kalau burung itu adalah hati, maka pendengaran dengan penglihatan itu bagai sayap. Nah, di sini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa dekatnya, ya, betapa dekatnya
penglihatan dan pendengaran itu dalam membentuk rohaniah kita. Dekatnya dengan rohaniah kita. Sampai-sampai punca kepada bagaimana jadinya rohaniah kita adalah pendengaran dan penglihatan. Nah, demikian menuntut kita menjaganya sungguh-sungguh. Okey. Plato menjawab kedua-duanya, yakni pendengaran dan penglihatan, bagai umpama sayap burung bagi hati. Ia tidak dapat terbang kecuali dengan keduanya. Di mana burung itu tidak dapat terbang kecuali dengan kedua sayap. Sebelah sayap tidak boleh terbang. Yang namanya burung, ya kan? Ia tidak dapat bangkit kecuali dengan kekuatan keduanya. Bahkan ya, yang namanya hati itu tadi tidak dapat bangkit. Tidak dapat bangkit, istilahnya tidak dapat bangun, tidak dapat berdiri, tidak dapat dibentuk, tidak dapat dibina. Nah, itu. Kan? Kecuali dengan kekuatan keduanya, kecuali dengan kekuatan pendengaran dan penglihatan. Kadang-kadang salah satunya patah, mungkin saja ya, patah salah satunya. Jika burung, nah patah salah satu sayapnya, berarti dia tidak boleh terbang. Ya kan? Namun yang satu lagi menanggung lelah dan derita. Nah, apabila patah salah satu, berarti satu menanggung beban, satu menanggung kepayahan, satu menanggung penderitaan. Nah, sama saja. Pendengaran dengan penglihatan. Jika rosak salah satu, nah berarti tadi majas kepada sayap burung ya. Nah, berarti kepada kita perkembangan rohani kita juga akan cacat. Contoh, kita patah sayap pendengaran, tinggal penglihatan saja, pun akan mencacatkan perkembangan rohaniah kita. Pahamkah, Jo? Jadi majasnya di sana untuk menggambarkan kepada kita, jaga-jagalah supaya tidak rosak yang namanya pendengaran, tidak rusak yang namanya penglihatan, khasnya perkara yang kita bincang ini. Karena rusaknya akan membawa kepada rusaknya rohaniah kita, ya, membawa kepada rusaknya akal dan hati kita, dan membawa kepada rusaknya agama dalam diri kita. Nah itu, paham tak? Pastikan kamu orang jelas itu ya. Okey. Seorang zuhud, nah zuhud apa maknanya, Mizi? Tak kasih lengkap ayatnya. Kuat sikit bah, orang mau dengar kau punya jawapan. Kalau merapu pun orang dengar kau punya merapu. Mau tanya fast pula, zuhud mana apa? Kau kantoi sudah kan? Belum kantoi ya? Okey. Okey, boleh diterima. Tapi kau faham ya, kau tidak faham, kau cakap kau tidak faham. Nah, jangan, lebih baik jangan cakap. Cakap berarti benda yang kau cakap itu kau faham. Kau bukan menghafal teks, tahu kah? Nah, menghafal teks, menghafal buat apa? Cakap yang kita faham, sekalipun kita tidak hafal. Ya kan? Nah, zuhud maknanya apa, Fas? Memadai dengan apa yang dia ada. Nah, berarti dia tidak perlu cari lagi. Kalau dia ada RM2 saja dalam poket, nah dia sudah RM2. Jadi dia tidak perlu pergi menoreh getah, tidak perlu pergi cop kelapa sawit. Nah, memadai RM2 tidak perlu cari lagi kan? Nah, kau kebingungan di sana kalau itu soalannya, betul kan? Nah, mesti ada jalan keluarnya itu. Mau menyatakan zuhud itu, ya. Baca lagi, kasih paham lagi zuhud itu apa. Okey?
Jangan memadai dengan zuhud itu yang memadai dengan apa yang ada. Kau terperangkap di dalam jawapan kau sendiri yang kau sebenarnya tidak paham. Jelas ya? Nanti ku tanya lagi. Walid akan tanya apa? Satu. Okey. Seorang zuhud melihat seseorang sedang mentertawakan seorang budak. Nah, orang ini ahli zuhud ya. Dia melihat seseorang sedang ketawa terhadap seorang budak. Nah, mungkin ada perkara kekurangan pada si budak. Mungkin ada kelemahan yang ketara pada si budak itu yang menyebabkan seseorang tertawa kepadanya. Orang zuhud itu lantas berkata kepadanya. Terus orang zuhud itu bercakap kepada orang yang ketawa itu. Wahai orang yang rosak akal dan hati. Nah, itu disebutnya. Ya. Nah, biasa saja kan kadang-kadang kita ketawa melihat kelemahan orang lain. Kan? Nah, contoh-contoh orang itu ada kecacatan misalnya. Nah, berjalan-jalan dia langgar sana, langgar sini, langgar sana. Nah, kita ketawa saja lihatnya kan. Paham kan? Nah, ketawa itu ada beberapa wajahnya. Ada ketawa yang gembira, ada ketawa yang menghina, betul kan? Nah, yang kita maksudkan di situ ketawa yang menghina di sini, bukan ketawa yang gembira. Nah, Atul dia dapat pulang ke rumahnya, kan? Makan nasi bersama mamaknya. Jadi dia pun ketawa gembira. Itu ketawa gembira. Fas, dengan diijab kabulkan dengan Bashir Ahmad Al-Bangladeshi. Nah, lepas nikah saja dia ketawa dia. Nah, itu ketawa gembira. Nah, kalau Walid boleh kaitkan dengan macam-macam ketawa. Ada orang ketawa gembira, ada orang ketawa menghina, ada orang ketawa gatal. Nah, itu Walid. Para ulama tidak mencatatkan begitu. Nah, Walid andaikan saja. Kan? Betul kan? Nah, kau pikirkan tengok Jul, betul kan? Ketawa gatal. Ada apa? Ini macam-macam. Okey. Nah, jadi si zuhud ini, ahli zahid ini mengatakan kepada orang yang tertawa kepada seorang budak itu kerana menghinakannya. Jadi kalau kamu orang mau dhabit tertawa kerana menghinakan. Nah, mungkin saja ada kelemahan kekurangan pada si budak. Nah, lantas orang zuhud itu lantas berkata kepada orang yang mentertawakan itu, wahai orang yang rosak akal dan hati. Nah, disebut wahai orang yang rusak akal dan hati. Rusak akal, rusak hati. Rusak akal, rusak hati berarti rusak rohaniah, betul? Nah, kalau rohaniah rusak, jasmaniahnya akan turut rusak juga. Ya kan? Jasmaniahnya akan turut rusak. Nah, di sanalah Walid ajar sudah kamu orang. Berdasarkan kepada berapa peratus rusaknya rohaniah. Paham kan? Nah, mungkin rohaniah kita rusak 50%. Nah, jadi 50% itu akan mempengaruhi jasmaniah kita rusak. Paham tak? Nah, itulah yang berlaku kepada kita manusia. Dan itulah menunjukkan perkara keadaan yang kita perlu perbaiki. Nah, kalau ditanya, kita sekarang, Walid katakan, rohaniah kita mungkin saja bagusnya, eloknya 60%. Baki 40% rusak. Berarti kita perlu repair, perlu perbaiki. Paham tak? Nah, itu. Jika rohaniah kita cantik, elok, molek 100%, nah waliullah lah. Faham tak? Nah, waliullah dengan makna orang sempurna hubungan dengan Allah SWT, gitu kan? Nah, itulah salihin, itulah syuhada, itulah siddiqin. Okey, Pak. Wahai orang yang rusak akal, katanya. Terus dia cakap lagi. Wahai orang yang rusak akal. Jadi berapa? 2 kali dia mengulangi ayat itu. Rusak akal, rusak hati. Dan kemudian disebut wahai orang yang rusak akal. Tidakkah engkau merasa malu kepada malaikat pencatat seluruh perbuatanmu? Nah, itu ayatnya. Tidakkah engkau merasa malu kepada malaikat pencatat seluruh perbuatanmu? Kau tidak rasa malu kan? Nah, puncanya adalah orang ini mentertawakan kelemahan, mentertawakan dengan tujuan penghinaan kepada seorang budak. Nah, jadi datang si zuhud ini menegurnya. Ya.
Sampai-sampai dia mengatakan, tidakkah engkau merasa malu kepada malaikat pencatat seluruh perbuatanmu yang memperlihatkan dan menjadi saksi, yang memperlihatkan berarti presentation, memperlihatkan mempersembahkan, boleh kan? Dan menjadi saksi bagimu atas seluruh perbuatanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang zuhud itu bertanya begitu. Bukan bertanya, dia cakap terus. Bukan dia bertanya, dia cakap terus. Mungkin dia marah kepada orang yang tertawa ini ya. Orang yang ketawa dengan menghina, begitu kan? Dia marah. Yang penting dia sebut orang yang rosak akal dan hati. Mesej itu yang kita perlu ambil, Pak. Orang yang rosak akal dan hati berarti kita pun boleh jadi orang yang rosak akal dan hati juga. Berarti rosak rohaniah kita. Nah itu. Memperlihat dan menjadi saksi bagimu atas bencana keburukan yang nampak dan tipuan yang tersembunyi dalam dirimu. Wah, ayat ini jadi macam mana ini? Tersembunyi dalam dirimu dihadapkan. Ini terlalu apa? Terlalu sastra. Dia bermula dengan, wahai orang yang rosak akal, tidakkah engkau merasa malu kepada malaikat pencatat seluruh perbuatanmu? Nah itu betul sudah. Berarti ada malaikat yang mencatatkan kiri kanan, yang mencatatkan kebaikan, yang mencatatkan keburukan. Nah kalau sudah sampai ketawa menghina orang, nah itu keburukan. Berarti nanti malaikat mencatatnya. Bukan saja mencatat, yang memperlihatkan. Bahkan dia akan menunjukkannya di hadapan Allah SWT. Bahkan menjadi saksi bagimu, jadi saksi kepada kita, Pak. Betul, fulan bin fulan melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu yang salah. Nah, malaikat itu di hadapan Allah SWT nanti begitu. Nah, ketika kesalahan kita dibacakan, Mizi bawa sekian-sekian jam buat salah begini, begini, begini. Nah, malaikat itu membentangkannya. Ataupun sisi lain mengatakan, kita baca saja catatan amal kita tahu sudah. Nah, yang mendakwanya nanti adalah malaikat. Seolah-olahnya begitu. Sedang Allah Maha tahu. Betulkah sekian-sekian jam Mizi melakukan itu? Ya wahai Allah, bahwa sesungguhnya aku mencatatkan dengan namamu. Kata malaikatnya. Berarti dia menjadi saksi, tahu tak? Okey. Menjadi saksi atas seluruh perbuatanmu. Sudah. Kemudian ayat seterusnya, memperlihatkan dan menjadi saksi bagimu atas bencana keburukan. Okey. Jadi malaikat itu juga, Pak. Malaikat itu juga memperlihatkan, berarti menunjukkan. Boleh sebut apa tadi? Present. Mempersembahkan. Itu. Malaikat itu juga akan mempersembahkan keburukan kita dan menjadi saksi bagimu, menjadi saksi bagi kita atas bencana keburukan. Atas bencana keburukan berarti keburukan apapun yang kita lakukan. Yang nampak berarti yang boleh dilihat dengan mata, ataupun yang tersembunyi. Nah itu disebut dan tipuan yang tersembunyi, ataupun yang tersembunyi, salah yang tersembunyi dalam dirimu, dalam diri kita dihadapkan. Nah, salah yang tersembunyi itu apa? Nah, kamu orang belajar sudah dasar, boleh paham sudah? Salah yang tersembunyi itu apa ini? Kau jawab soalan macam itu yang kadang-kadang aku marah kamu orang tu. Kamu orang kalau aku tidak marah, nah begitu terus. Jawab soalan kasih terjelas, Pak. Kalau jelas itu nak, aku bilang salah. Berarti boleh diperbetulkan, paham enggak? Nah, mau perbetul apa? Kalau kau salah pun aku tidak perbetulkan, berarti kau akan bawa salah itu terus. Nah, itu salah dalam belajar, disiplin belajar. Perlu diulang enggak? Ya? Perlu diulang enggak disiplin belajar? Banyak kali sudah cakap kan? Nah, jangan cakap kasih terus terang. Sebab itu kadang-kadang aku pikir mau beli mic
Seorang satu mic, ada 10 orang 10 mic, ada 20 orang 20 mic, ada 30 orang 30 mic kita kasih. Ya betul tak? Pikir begitu. Kenapa? Karena masalahnya kamu orang untuk memahami disiplin sebagai belajar. Nah, itu pun Walid pun tidak tahu macam mana lagi mau buat. Selain daripada hal-hal dalaman yang lembab, yang kurang membincangkan dan sebagainya. Itu kelemahan-kelemahan kamu orang, Pak. Kalau Walid 4 tahun, Walid menguasai banyak benda sudah. Kamu 4 tahun terpinga-pinga saja lagi. Blur saja lagi. 4 tahun aku sudah berceramah di atas stage, orang ribuan di depan. Nah, kamu boleh ceramah tak ribuan orang di depan? Belum tentu, Pak. Terkencing dulu, Pak. Kenapa? Kerana kamu orang tidak sempat untuk belajar. Kerana kamu orang lebih banyak masa kamu orang merapu. Nah, itu sebabnya. Tidak study semula, tidak belajar semula, seolah-olah pandai sudah. Dengar ini malam pandai sudah. Macam itu. Itu keadaannya kamu orang. Jadi masa 4 tahun itu habis begitu saja. Walid sebut sudah 4 tahun itu adalah lengkap untuk menguasai tahap-tahap pertama. Sama saja keadaan. Hal yang sebegini penting. Walid cakap sudah. Kamu orang cakap. Cakap itu memberi nilai kepada Walid dan boleh mengesahkan, tidak mengesahkan. Nah itu penting. Komunikasi. Guru dengan murid, murid dengan guru. Faham tak? Nah jangan lagi lepas ini. Aku tidak mau dengar lagi. Aku sepak apa? Perempuan yang lelaki aku sepak. Kamu orang mau tengok guru terajang orang? Akulah guru yang akan terajang orang. Tahu tak? Tidak ada guru lain yang terajang. Tapi aku adalah guru yang terajang orang. Faham? Nah ingat. Perkataan ini Ustaz Bakar, almarhum Ustaz Bakar pun pernah keluar. Dia cakap, masa itu mau hantar si Yazid. Yazid mau pergi ke sana. Dia telefon murid. Bagus kah? InsyaAllah. Dia kata biar betul. Dia tanya Walid, biar betul. Walid rekomen bagus saja. Dia kata aku terajang. Orang lain aku tak tahu tapi aku terajang. Nah, 2 orang guru yang Walid dengan bercakap tentang terajang murid. Salah seorangnya adalah Ustaz Bakar. Seorang lagi adalah siapa ya? Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad guru, Tuan Guru Haji Ahmad Gerik. Nah, itu 2 orang terajang. Dan Walid yang ketiga. Kamu orang catat ya. Bercakap tentang terajang murid. Faham tak? Kamu orang jangan pikir kami perempuan lagi ku terajang. Sebab perempuan seorang dijaga lebih payah daripada kerbau sekandang. Nah, ingat tu. Tidak kira siapapun yang namanya perempuan. Nabi menyebut sudah. Hadisnya ada. Kan? Nah. Jadi berhati-hati ya. Nah, jawab kasih betul Mizi. Kasih, jangan lagi aku tidak mau dengar nyek-nyek-nyek. Aku marah sudah ni. Siapapun yang menjawab soalan cergas, terang. Aku mau begitu, Pak. Faham tak? Okey, jawab. Aku paling betul ini kalau masih nyek-nyek. Bukan, Pak. Itu sifatnya. Tipuan yang bukan perkataan ini yang kutanyakan. Kutanyakan apa tadi ya? Tipuan yang tersembunyi itu maksudnya apa? Maksud yang sembunyi itu apa? Tadi kan bencana keburukan yang nampak. Yang nampak itu berarti jasmania. Jadi dan tipuan yang tersembunyi itu berarti rohania. Nah itu saja, Pak. Macam mana mau relate kamu orang punya faham itu, mau hubungkan fahaman itu. Faham enggak? Jadi katanya malaikat itu juga nantinya memperlihatkan, sebut sudah tadi, dan menjadi saksi bagimu atas bencana keburukan yang nampak. Berarti yang kelihatan. Padahal malaikat nampak saja, yang zahir maupun batin, yang rohani maupun jasmania. Faham tak? Nah malaikat nampak saja. Para malaikat Allah SWT, kiraman katibin itu dia nampak, Pak. Zahirmu dan batinmu, dia nampak. Faham tak? Nah sekarang dia bercakap tentang kita. Memperlihatkan dan menjadi saksi bagimu. Nah cakap tentang kita kan. Nah kalau bagi kita itu diri kita. Nah diri ada berapa? Ada 2 unsur, betul? Rohaniah dengan jasmania. Nah itu dasar-dasar yang boleh dihubungkan saja. Nah bencana keburukan yang nampak berarti jasmania. Dan tipuan yang tersembunyi, ayatnya begitu. Nah kita mau ringkaskan dengan dasar kita rohaniah. Nah itu saja. Faham?
Bukan perlu kau. Nah, sebenarnya kreativiti pun kamu orang lemah juga. Walid sentiasa fikir, macam mana aku mau buat. Kalau Walid hadapkan kamu orang dengan pengajian 24 jam, nah kamu orang akan lebih-lebih lagi tidak menguasai ilmu, tahu tak? Lepas subuh ada, lepas zuhur ada, lepas maghrib ada, lepas isyak pun ada. Nah berarti kita hadapkan kamu orang dengan pengajian yang begitu. Nah, lebih-lebih lagi kamu orang tidak akan dapat. Faham tak? Boleh saja kalau kamu orang mau buat. Boleh buat. Panggil orang lagi, panggil 2-3 orang. Nah, time ni dia orang datang baca kita, time ni orang datang kita. Nah, kalau perlu dia orang mau duit, gaji, kita boleh bayar buat gaji orang. Orang mengajar, janji boleh mengajar saja. Itu pun boleh panggil apa nama budak Kelantan itu belum datang lagi. Kalau dia mau datang, panggil dia apa. Tapi kesannya adalah kamu orang akan blur lagi teruk. Akan jadi tidak tahu apa. Kan? Nah itu dilema orang-orang belajar pondok antara lain. Sebenarnya dia tidak tahu apa. Kan? Dia cuma dengar. Apalagi dia tidak mentelaah. Nah, dia tahu kitab saja. Kitab apa? Kitab. Nama kitab ini, nama kitab itu, nama dia tahu itu. Tapi kau buka kitab untuk membahaskan, dia kebingungan. Nah, kenapa? Karena dia cuma mendengar. Faham tak? Nah, Walid tidak suka apa? Walid boleh ambil. Tadi Ustaz Nazri bilang mau hantar budak. Maukah? Dia orang ada budak 12 orang lagi. Nah, Walid bilang dia, kami akan select. Kalau betul kami akan hantar orang pergi buat ujian. Buat apa? Buat ujian. Nah, Ustaz Nazri dia bilang nanti dia confirmkan. Jadi bukan susah sebenarnya. Tapi Walid lebih fokus, lebih tumpu kepada kamu orang. Supaya kamu orang boleh. Sebab Walid niat Walid apa? Nanti buka di sini kalau Allah Ta'ala izinkan rezeki, Walid boleh bayar deposit. Nah, Walid mau plan sudah, atur plan. Membuka di sini kamu orang yang akan mengajar. Pak. Kalaupun tidak, kalau lambat lagi mau pulang, mau belajar lagi. Kalau mau pulang silakan. Pak. Itu saja. Tahu tak? Nah, tahu saja atur. Ada juga yang dari Sabah minta, tanya Walid. Pak. Boleh ada keluar sudah ke pelajar Sabah yang boleh mengajar. Nah, itu kalau kamu orang mau mengajar. Ada sudah di sana. Nah, Walid mau kasih sila pergi kah? Ilmu pun 1% pun belum kuasai. Tidur saja kerja. Mau hantar si Fas pergi kah? Nah, Fas menguasai belacan saja. Belacan, garam. Nah, itu saja yang dia kenal. Bawang putih. Mau hantar apa? Itu belum cerita orang tanya, ada yang boleh menikah sudah, kami mau minta seorang. Nah, belum lagi. Ada daripada lo start 3-4 hari lepas. Jadi apa dia? Dia minta apa? Dia mau bagi menikah dengan anaknya, jadi isteri anaknya. Anaknya buka apa? Buka madrasah. Jadi dia mau isteri kepada anaknya itu pun boleh mengajar di madrasah yang dia buka. Masya Allah, 2 kali sudah orang cari begitu. Nah itu yang sebetulnya. Tapi mau cakap apa sekarang? Okey. Terus. Memperlihatkan dan menjadi saksi bagimu atas bencana keburukan yang nampak. Ai jasmaniah, kan? Dan tipuan yang tersembunyi, ai rohaniah. Nah, dalam dirimu, dalam diri kita, itu kan? Rohaniah dan jasmaniah itu dalam dirimu. Nah, itu terkait dengan diri kita. Dihadapkan, yakni dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah, Masya Allah. Di suatu makam yang tidak hanya diperhatikan oleh mereka yang berdiri di situ, tetapi menjadi perhatian seluruh makhluk. Nah, itulah mahsyar dan yaumul hisab. Di makam, di suatu makam. Makam di sini artinya perhentian. Nah, itulah mahsyar kan. Mahsyar, kemudian yaumul hisab. Itu rentetan selepas berkumpul di mahsyar. Nah, nanti kita bermula dengan hisab.
Nah, hisab itulah yang dimaksudkan, disaksikan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, benar bah kata si Zuhud ini, si Zahid ini, orang yang zuhud ini, betul. Okay? Nah, maksudnya, mesejnya di sana adalah jaga. Jangan kita memandang sesuatu dan kita menghinanya. Kau melihat sesuatu, kau menghinanya, jaga, jangan. Nah, itu termasuk orang, termasuk memandang orang. Kan? Jangan kita memandang dan menghinanya, gitu. Kenapa? Karena seluruh perbuatan kita, seluruh perkara terkait jasmaniah dan rohaniah akan dibentangkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Paham tak? Nah, itulah maksud perkataan zuhud ini, si zuhud ini. Semuanya akan dibentangkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang bersifat jasmaniah maupun bersifat rohaniah. Yang bersifat nampak nyata dengan mata kasar, yang bersifat tersembunyi, yang bersifat tersembunyi daripada mata kasar, melainkan mata hati, dan melainkan mata hati, kita katakan begitu. Nah, semuanya akan dipersembahkan oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedang seluruh makhluk, sedangkan seluruh makhluk menyaksikan Allah. Ya Allah, itu yang Nabi SAW bilang, malunya kita nanti di depan Allah sampai gugur daging-daging muka, luruh daging muka, luruh malu, luruh kerana malu. Nah, itu majas ya, sejauh mana, bagaimana wali tidak tahu, tapi menggambarkan rasa malu sampai daging muka jatuh. Allah. Ini kalau dipikirkan tidak mungkin kan, tetapi apa yang tidak mungkin itu boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Okey, kemudian Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, mata adalah jalan syaitan. Nah, tadi kita sebut sudah. Kita sebut pintu tadi kan. Pintu masuk iblis. Pintu masuk iblis untuk meracuni rohaniah kita dan jasmaniah kita. Jadi kita sebut begitu. Nah, sekarang kita jumpa sudah perkataan Sayyidina Ali. Nah, dia mengatakan mata adalah jalan. Mata adalah jalan syaitan, jalan. Masya Allah. Mata segera mempengaruhi anggota-anggota tubuh yang lain. Mata koma di situ. Mata, segera, cepat. Segera, nah perkataan mudahnya, cepat. Pantas. Pantas pun boleh. Cepat, pantas mempengaruhi anggota-anggota tubuh yang lain. Nah, itu sangat cepat. Dan sebenarnya bukan dia mempengaruhi anggota tubuh, dia mempengaruhi akal dan hati. Ya kan? Kemudian akal dan hati itulah yang mempengaruhi anggota tubuh kita yang lain. Mempengaruhi tangan supaya melakukan sentuhan terhadap yang tidak halal misalnya. Mempengaruhi kaki supaya berjalan pergi kita kepada yang tidak halal. Gitu kan? Mata segera, kamu orang topik apa segera? Kau topik apa Fas? Cepat, pantas mempengaruhi anggota-anggota tubuh yang lain dan paling kuat pengaruhnya. Itu kita sebut sudah tadi, paling kuat pengaruhnya. Musannif mendatangkan mata ya. Ada perbincangan lain mendatangkan pendengaran, paling kuat pengaruhnya. Kemudian kombinasi dengan mata. Itu. Okey, tidak apa-apa. Bukan menjadi kesalahan mana dulu. Nah, Al-Quran pun menyebutnya inna sam'a. Al-Quran pun menyebut pendengaran dulu. Wal basara, kemudian baru penglihatan. Okay? Okey, jadi barang siapa yang menundukkan anggota-anggota tubuhnya, barang siapa yang menundukkan anggota-anggota tubuhnya, menundukkan ay menjaga. Barang siapa yang menundukkan ay menjaga anggota-anggota tubuhnya di bawah kawalan hawa nafsunya. Bukan menjaga di sini, silap sudah.
barang siapa yang menundukkan anggota-anggota tubuhnya. Menundukkan di situ bukan menjaga, menundukkan di situ, jangan menundukkan, ditundukkan. Nah, itu baru betul kan? Barang siapa yang ditundukkan anggota-anggota tubuhnya di bawah kawalan nafsunya dan memperoleh kelazatannya, berarti ia telah mensia-siakan perbuatan baiknya. Nah, ditundukkan. Barang siapa yang ditundukkan anggota-anggota tubuhnya, berarti anggota-anggota tubuh itu melakukan kesalahan, melakukan perkara yang dilarang ataupun melakukan yang tidak halal di bawah kawalan nafsunya, karena nafsu mengawalnya, betul kan? Nah, itu Walid ajar sudah kamu orang berkaitan dengan. Nah, mau tulis lagi kah? Kalau tulis panjang ceritanya, jam 10 lebih sudah. Walid ajar semua kamu orang struktur nafsu, akal, hati, itu kan? Nah, kemudian bertukar itu. Jadi berdasarkan kepada teks ini, apabila nafsu kita berada di paling atas, di posisi paling atas, kan, dia akan menundukkan anggota-anggota tubuh. Nah, itu maksudnya. Dia akan menundukkan tangan, dia akan menundukkan hati, dia akan menundukkan kaki. Anggota tubuh kita yang lain, termasuk mata kita. Kan? Dia menundukkan mata kita dan mencenderungkan mata kita kepada yang tidak halal. Nah, istilahnya begitu. Kan? Dia akan mencenderungkan telinga kita kepada yang tidak halal. Dalam memperoleh kelazatannya. Untuk mendapat kelazatan, kalau kita mudah bukan bahasa, syong. Ya, dalam memperoleh syong. Nah, itu kerja nafsu kan? Kerja nafsu, dia akan menundukkan anggota-anggota tubuh badan kita. Ya. Nah, jadi menundukkan anggota tubuh badan, jasmaniah saja. Dia menundukkan anggota-anggota jasmaniah kita. Nah, itu kerja nafsu. Apabila nafsu menguasai akal dan hati. Ya kan? Nah, jika begitu, berarti ia telah mensia-siakan perbuatan baiknya. Apa maksud ia telah mensia-siakan perbuatan baiknya? Nah, apa saja kebaikan yang kau buat, boleh saja rusak, boleh saja binasa, boleh saja musnah. Nah, itu. Nah, ini pandangan ini biasa saja. Seperti mana kita belajar sudah. Kita sebut-sebut sudah. Rohaniah menguasai jasmaniah, itu betul. Bukan jasmaniah menguasai rohaniah, itu sisi. Nah, sisi lain, Allah dan Rasul atau agama menguasai kita, bukan nafsu menguasai kita. Nah, jika nafsu menguasai kita, dia akan mengarahkan anggota kita melakukan kesalahan. Ya kan? Nah, jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasul atau agama menguasai kita, nah, dia akan mengarahkan kita kepada kebaikan-kebaikan yang sesuai, yang patut dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jadi maksud perkataan Sayyidina Ali di sini, sesiapa yang anggota-anggota tubuhnya ataupun jasmaninya ditundukkan oleh apa? Oleh kawalan hawa nafsu, dan dia mendapat kelazatan daripada kawalan hawa nafsu itu, mendapat syok daripada kawalan hawa nafsu itu, ya, berarti ia telah mensia-siakan perbuatan baiknya. Sisi lain, dia telah mempersia-siakan hidupnya. Nah, itu. Jadi mesejnya di sana apa? Jaga sesuatu yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri kita, rohaniah maupun jasmaniah. Nah, itu. Ya kan? Jadi hal ini kalau dibincangkan hubungannya, macam boleh sebut sudah. Iblis bawa racunnya masuk kepada kita, ya, melalui mata, melalui dengar. Nah, racun itu nanti masuk ke nafsu, nafsu menguasai akal dan hati. Nah, ketika itu anggota badan akan mengikut nafsu. Tangan ikut nafsu, kaki ikut nafsu, kepala pun ikut nafsu, betul kan? Nah, akhirnya kita rusak saja. Itu maksudnya. Oke, jelas ya? Kemudian kata musannif Abdullah ibnu Mubarak, maqal wallahu a'lam.
16 sudah. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma hdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.